itu dua kriteria dengan kategori apa? Baik atau sangat baik gitu ya. Misalnya gitu. Kemudian kalau menggunakan skala atau interval itu nanti misalnya menggunakan rentang ya, 0 sampai 40 nilainya sekian gitu kan. Kategorinya apa? Ya, itu misalnya 0 sampai 40 kategorinya misalnya lambat atau kurang. 40 sampai 60 itu misalnya cukup gitu ya. Kemudian di rentang lagi kategori sekian sekian itu baik. Kemudian 80 sampai 100 misalnya itu sangat baik gitu ya. Seperti itu namanya interval ya. Oke, kita teruskan dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bingung ya. Nah, ini Pak Ibu. Kita lihat, kalau menggunakan deskripsi kriteria, maka seperti ini contoh. Contohnya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Nah, jika ada 2, maka masuk tidak tuntas gitu ya. Jadi kita tetapkan dulu. Bapak Ibu guru menetapkan kriterianya berapa yang termasuk memadai. Contohnya ini, ya. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia atau IPA ya, atau IPS apa aja lah yang buat laporan misalnya ya. Misalnya gini, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, setelah hasil anak berupa laporan tadi kita lihat, kemudian laporan itu menunjukkan kemampuan menulis teks dengan runtut sistematis, maka kita checklist yang belah sini memadai, ya kan? Tapi kalau misalnya laporan nggak runtut, misalnya harusnya itu nomor 1 ini dulu, 2, 3 gitu, tapi dia acak-acakan, dibolak-balik, berarti tidak memadai checklistnya gitu ya. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Nah, itu misalnya kita lihat laporan praktek anak-anak, baik IPA, baik praktek IPS maupun penjas dan sebagainya, itu ternyata tidak jelas hasil pengamatannya. Nah, itu kita checklist tidak memadai. Kalau jelas ya memadai. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas, nah sama juga ya seperti ini. Nah, ini kan ada 4 kriteria Bapak Ibu ya. Nah, dari 4 kriteria ini kita tetapkan, misalnya hanya 2 kriteria saja yang memadai, maka dianggap anak itu sudah menguasai tujuan pembelajaran, sudah menguasai materi yang kita berikan ya. Dan ini diberikan setelah menyelesaikan sejumlah materi ya, tentu sejumlah elemen CP. Kalau saya menyarankan Mbak Ibu, setelah selesai elemen CP, elemennya ya bukan CP-nya. Kalau CP kan itu umum dan banyak ya, bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Tapi ini elemennya, elemen misalnya materi tentang pengukuran gitu ya. Setelah selesai ini IPA ya misalnya, pengukuran selesai, maka Bapak Ibu lakukan yang namanya asesmen sumatif materi. Setelah selesai baru dilakukan analisis KKTP ini dengan menggunakan rubrik gitu ya, seperti ini. Bapak Ibu sampai di sini dulu, adakah yang mau bertanya biar saya tidak sendirian bicaranya? Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Nah, Bagaimana Bapak ya Ibu? sambil ini contoh rubrik ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi ya silakan Bu Nani kalau ada yang bertanya sambil berjalan aja tentang KKTP mungkin. Iya Pak, sepertinya belum ada yang bertanya ini Pak. Sudah paham berarti ya? Ya mungkin dilanjut dulu, nanti mungkin ada yang mau bertanya Pak. Ya. Pesertanya nggak kemana-mana ya? Ada Pak, ada. Ada Pak. Ada. Oh Ada, ya. Pak. Bapak Ibu kalau nggak jelas langsung saja ya. Hadir, Pak. Saya menggunakan rubrik apa ya ini isi Ya, laporan. baik Pak. Menyimak, Pak. Nah, ya ini misalnya baru berkembang, layak, cakap, mahir ya seperti ini. Nah, yang membuat kriteria ini Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak lagi disediakan dari pusat gitu Bu, nggak. Kalau dulu kan kurikulum apa ya KTSP, KBK alami ya. Kemudian kurikulum 13 itu kan disediakan gitu ya. Bapak Ibu ini contohnya apa? Ini gunakan gitu. Sekarang mau tidak, Bapak Ibu yang membuat. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan harus kumpul dengan MGMP-nya ya gitu ya.
kumpul dengan KKG-nya, kumpul dengan MP-MP di tingkat sekolah gitu ya, seperti itu. Dan memang sekarang itu leluasa ya, dengan Merdeka Belajar itu diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengembangkan asesmen ya, mengembangkan penilaian itu dengan mandiri gitu. Tidak seperti dulu penilaian itu dites ujian nasional dengan soal-soal yang dari luar. Nah, dikatakan mendapatkan siswa itu pinter, siswa itu hebat apabila dites dengan soal yang dari luar itu dapat bagus. Nah, sekarang pola berpikir itu udah hilang Bapak Ibu. Pola berpikir yang seperti itu tuh zaman dulu, sekarang udah nggak begitu. Sekarang itu kalau Bapak Ibu ngajar dengan materi Bapak Ibu sendiri, dirancang sendiri, ditetapkan kriterianya, KKTP-nya, Bapak Ibu yang evaluasi, dengan siswa tuntas, itulah hebat Bapak Ibu, dan siswanya juga dikatakan hebat karena bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan, dan bermakna untuk kebahagiaan siswa itu. Gitu, ya. Jadi sekarang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan di asesmen dengan dengan pihak luar gitu ya, bukan. Bapak Ibu yang ngajar ya Bapak Ibu sendiri yang menentukan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan interval, tadi yang saya maksud ya, misalnya 0 sampai 40. Nah, bila 0 sampai 40% dari dari jawaban dari materi itu, maka belum mencapai, itu tuh di remedial. 4165 itu belum mencapai ketuntasan, itu remedial gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih ada ya remedial dan pengayaan ya, bukan berarti hilang. Dalam kurikulum Merdeka, remedial dan pengayaan itu masih ada. Dan sekarang ini Bapak Ibu tidak seperti KUR 13 dulu. Kalau KUR 13 kan ketuntasan klasikal itu, masih ingat nggak Bapak Ibu berapa? Ketuntasan klasikal berapa dalam KUR 13? 75%. 85. 85. Ya kan, dulu gitu kan. Jadi Bapak Ibu setelah ngajar mata pelajaran ini, satu tema ini, satu KD nih, kompetensi dasar ini selesai. Kalau dalam KUR 13, terus dikasih pilihan ganda atau urean, dites kan, akhirnya dari 40 siswa itu harus 85%, sekitar 32 ya, 38 siswa itu harus tuntas di atas KKM. Itu kalau dulu gitu ya. Nah, baru Bapak Ibu bisa master learning kan, melanjutkan KD berikutnya. Nah, kalau yang sekarang tidak begitu. Bapak Ibu satu elemen CP TP, sekarang tujuan pembelajarannya ya, elemen CP yang di breakdown ke TP dan indikator itu selesai, materinya selesai, dan setelah beberapa kali pertemuan gitu ya, Bapak Ibu mengadakan sumatip 1, sumatip ruang lingkup materi. Nah, itu tidak ada target 85%. Satu pun siswa atau dua pun siswa setelah dianalisis KKTP-nya belum tercapai, Bapak Ibu wajib harus melakukan perbaikan, namanya remedial teaching. Jadi pembelajaran remedial kepada siswa itu, walaupun satu orang atau dua orang, ya, karena belum tercapai tadi kriteria baik menggunakan rubrik, interval ataupun deskriptif gitu ya. Nah, jadi seperti itu apa bedanya ya? Jadi memang benar-benar pembelajaran itu untuk melayani kebutuhan semua siswa. Semua siswa itu harus tuntas. Harus tuntas Bapak Ibu. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, yang menentukan kriteria itu wewenangnya adalah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tentunya harus melihat tadi diagnostik ya, tes awal tadi. Kalau siswanya memang dalam kategori low, lambat ya, kategori yang sulit belajarnya kurang bagus Bapak Ibu, atau EQ dan semuanya ya Bapak Ibu menetapkan KKTP-nya jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Jadi kita tetapkan KKTP sesuai dengan tadi asesmen awal siswa, sehingga nanti bisa beberapa kriteria Bapak Ibu ya kita gunakan berlevel namanya ya untuk siswa-siswa yang low ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke sini mungkin. Nah, sekarang kita mengolah nilai nih. Seperti
judul kita adalah mengolah nilai ya, hasil belajar ya. Nah, mengolah nilai asesmen menjadi nilai raport. Nah, ini Pak Ibu. Ini gambarannya seperti ini. Kita lihat dulu yang asesmen formatif. Tadi yang saya sebut-sebut setelah setelah lingkup materi selesai ada namanya formatif 1, formatif 2, ya kan? Formatif 3, formatif 4 ya. Tadi Mas itu kan. Kemudian setelah itu ada sumatif ya. Nah, kalau yang ini yang formatif 1, 2, 3 ini adalah untuk memberikan umpan balik tujuannya. Ini kita lakukan setelah ngajar saja. Jadi misalnya dengan lisan, dengan dengan pengamatan ya, tidak resmi seperti ujian. Kalau yang sumatif ini 1, 2, 3. Nah, sumatif yang ini nanti akan menentukan di nilai raport ya. Nanti seperti apa kita lihat ke sini. Bentar nih. Mengolah hasil asesmen. Mengolah hasil asesmen dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kalau kuan itu angka-angka ya, 70, 60, 80 gitu ya. Kalau kualitatif itu berupa deskriptif ya. Nah, nanti itu kita akan membandingkan dengan KKTP-nya ya di akhir fase dengan tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Kemudian kalau yang asesmen sumatif secara periodik itu setiap selesai 1 atau lebih tujuan pembelajaran ya. Ini yang tadi sampaikan ada sumatif 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini contoh. Ini misalnya pada mata pelajaran matematika. Ini TP-nya nih, TP1, TP2. Misalnya digabung. Kalau kita boleh karena mirip materinya sama-sama ini bilangan bulat, sama-sama bilangan ya dengan bilangan berpangkat bulat gitu ya. Ini kan hampir mirip sehingga kita jadikan satu ulangan misalnya. Nah, indikator TP-nya ini ketetapan TP-nya ya. Nah, menjelaskan urutan bilangan, menentukan urutan. Nah, kalau ini sudah tercapai, maka dianggap ya peserta didik itu sudah dianggap tuntas ya. Seperti ini. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 7. Nah, ini kan ada 10 nih. Ada 10 kan? Ada 10 1 sampai 10. Tapi misalnya 7 kriteria sudah memadai dianggap tuntas. Tapi kalau misalnya hanya 6 ke bawah itu kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi ya gitu ya atau pembelajaran remedial. Nah, ini contohnya untuk real mata pelajaran matematika. Nah, kalau misalnya menggunakan ini yang tadi menggunakan ini ya, menggunakan interval itu juga boleh. Jadi misalnya perlu bimbingan cukup, baik, sangat baik. Nah, jika dia hanya 0 sampai 40% perlu bimbingan. Berarti kan kalau ada 10 tujuan pembelajaran berarti 0,40 hanya bisa mampu menyelesaikan 4 ke bawah itu perlu bimbingan. Ya. Kalau dari 10 tujuan pembelajaran bisa 6, berarti 6 itu di antara 41 dan 65%. Berarti cukup. Cukup, berarti diapain ini? Berarti kalau cukup, maka diberikan penguatan. Ya, pembelajaran, kemudian, tapi boleh mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, jika dari 10 tujuan pembelajaran itu dapat 8 misalnya, berarti di antara 66, 85, ini contoh aja ya, maka peserta didik itu bisa melanjutkan. Nah, kemudian kalau bisa 9 atau 10 sangat baik ya. Nah, itu maka peserta didik itu bisa untuk pengayaan ya seperti ini. Nah, tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, ini layanannya satu persatu siswa. Jadi bukan ketuntasan 85%, kemudian kalau bukan begitu ya, tapi setiap siswa dianalisis seperti ini. Ini yang mungkin ya cukup dibilang ya repot atau bagaimana ya, tapi ya inilah kurikulum merdeka, kita harus melakukan analisis dari setiap asesmen yang kita terapkan ke siswa itu
agar siswa kita benar-benar terlayani, ya seperti ini. Nah, ini contoh lagi, ini misalnya dalam matematika ya, nah seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa dibuat ya. Kalau ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa fleksibel ya menetapkan ini. Mau 0,55 boleh, mau 0,40 boleh. Cukup dari berapa ini interval ini tidak baku Bapak Ibu. Tergantung kita gitu ya. Nah, ini yang tadi ya, ini sama. Nah, ini contoh KKTB Bapak Ibu ya, seperti ini. Oh, ini terulang lagi ya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke contoh hasil asesmen ya. Nah, ini yang tadi ya, materi matematika, bilangan bulat dan berpangkat tadi ya. Ini kan ada indikator TP ada 10. Nah, jika memadai hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah maka dikatakan cukup gitu ya. Karena kan 6. Tadi kan berapa tadi? 41 sampai 60 itu cukup gitu ya, seperti ini. Oke, ini juga sama menggunakan ketuntasan ya. Seperti ini Bapak Ibu ya contoh-contohnya. Ini juga contoh seperti ini. Oke. Ini yang terakhir untuk mengolah rapot. Bapak Ibu di akhir Di akhir semester nih, semester 1 atau semester 2, Bapak Ibu itu nanti diwajibkan membuat rapot ya. Nah, sebelum rapot itu hadir, maka Bapak Ibu harus memiliki dulu nilai-nilai tadi. Ini nama Ade Munandar harus sudah punya. Sumatif 1, 2, 3 terus sampai dan seterusnya. Ini misalnya sampai 9 ya, seperti ini. Ini harus hadir. Nah, setiap setiap sumatif 1 ini kan ada nilainya, misalnya 60. Ya. Sumatif 2 ada nilainya 90, sumatif 3 berapa. Nah, di setiap nilai itu kan ada deskripsi. Ada kualitatifnya. Jadi 60 itu deskripsinya apa? 90 itu apa gitu kan? Nah, kemudian nanti nilai sumatif di akhir materi ini 1 2 3 terus sampai 9 ini. Bapak Ibu rata-ratakan 60 tambah 90 tambah berapa ditambah semua namanya rata-rata sumatif. Misalnya rata-ratanya berapa tuh? Ketemunya sumatif misalnya 75. Misalnya contoh ya. Ketemu 75. Nah, ini akan nanti menyumbangkan nilai untuk rapot. Nah, ditambah dengan nanti nilai namanya sekarang itu namanya bukan lagi penilaian akhir semester ya, namanya ujian akhir semester atau nilai akhir aja lah boleh juga. Di sini NA ya. NA itu nilai akhir, ini maksudnya nilai ujian semester 1 atau nilai ujian semester 2. Nah, dapat berapa? Ade Munandar dapat 83. Tambahkan 75. Ya, ini maaf. 7 ya, misalnya 75 ditambah 83 rata-ratanya berapa? Gitu kan. Nah, rata-rata itu nanti akan masuk ke nilai rapot. Karena nanti dalam kurikulum Merdeka itu nilai rapotnya hanya 1. IPA nilainya 89,00 misalnya. 2 desimal ya. Kemudian matematika berapa. Jadi tidak ada lagi nilai, ada 5 nilai, 3 nilai, enggak begitu. Nilainya 1. Nah, kemudian kita buat deskripsi rapot seperti ini. Nih, deskripsi dari mana? Deskripsi itu kita ambil, kita kembali ke nilai sumatif, bukan dari nilai akhir atau nilai setelah diolah, bukan. Deskripsi itu kita ambil dari nilai sumatif materi tadi yang paling tinggi. Misalnya paling tinggi ini 90, nilai tertinggi. Terendah 60. Nah, tadi bunyinya apa? Bunyi sumatif yang tertinggi. Si Ade Munandar ini bunyinya apa? Kemudian yang rendah bunyinya apa? Nah, kita gabungkan antara deskripsi yang tertinggi, Bapak Ibu ya, penting ya.
deskripsi yang tertinggi kita gabungkan dengan deskripsi yang terendah. Nah, ini contohnya. Misalnya bunyinya gini, nilai yang tertinggi misalnya menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menggunakan, nah masuk ke materinya atau ke temanya, fakturasi prima, apa, misalnya kalau IPA itu pengukuran, kemudian ada zat dan wujudnya gitu ya. Namun ya masih apa? Masih perlu peningkatan dalam materi kalor gitu ya. Nah, ini adalah kita lihat di nilai yang paling rendah di sumatif satunya. Di sumatifnya bukan satu. Tergantung si Ade Munandar ini ada di sumatif mana nilai paling rendah itu nanti ditampilkan di sini ya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya deskripsi rapot itu ngambil nilai tertinggi di sumatif formatif ya, sumatif apa namanya? Di sumatifnya tertinggi ditambah dengan yang paling rendah ya gitu seperti itu. Bapak Ibu sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin bingung. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan, dikirimkan pertanyaan via kolom chat atau dengan raise hand. Silakan Bu Soraya. Iya Pak, mau tanya dengan ini Pak Darno, untuk sumatif 1, 2, sampai 9 kan dirata-ratain di rata-rata sumatif ya? Ya itu nanti untuk perhitungan Bu, untuk perhitungan, untuk ditambah dengan nilai akhir semester jadi rapot. Untuk presentasi nilai rapotnya itu kan nanti ada nilai yang di akhir tuh yang apa ujian akhir semester ya. Nah, itu presentasinya apakah rata-rata itu 50%? Iya betul. Atau gimana? Bagi 2 berarti 50% nilai akhir ditambah rata-rata yang sumatif itu Bu. Bagi 2 berarti 50% Bu ya. 50%. 50. Ya 50 ulangan apa rata-rata sumatif ditambah dengan yang sumatif semester. Nah, namun di deskripsinya ini yang penting Bu, deskripsinya ngambil dari yang nilai ini sumatif tertinggi dan terendah gitu Bu. Kalimatnya, redaksinya. Jadi di akhir semester nggak ada deskripsi Bu. Yang ada di rapot, buat rapot nanti. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Bapak Ibu kalau membuat aplikasi sudah ada deskripsi itu sangat salah sekali, nggak bisa, harus manual. Karena apa? Karena kan setiap siswa itu nilai terendahnya ada di mana dan tertingginya berbeda-beda gitu Bu. Kecuali Bapak Ibu menyiapkan misalnya untuk tertinggi ini dan terendah ini bunyinya begini gitu ya. Nanti pakai aplikasi di Excel itu bisa, tapi sangat repot. Jadi kalau menilai yang benar, Bapak Ibu harus setelah ketemu nilai rapotnya, kita lihat siswa itu setiap siswa yang tertingginya nilai apa, materi apa, yang terendah di apa gitu kan beda-beda ya Bu ya. Nah, harusnya begitu. Oke, sampai sini dulu. Oh ya, terima kasih Pak. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh mengolah nilai nih. Amar, ini kan baik, kemudian cukup. Nah, ini katakan 75 ditambah 69 jadi 72. Nah, deskripsi ini diambil dari nilai tadi, nilai sumatifnya. Sumatif yang tertinggi dan terendah gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini hanya ini ya, jangan mengolah ya hasil asesmen antara apa namanya? Formatif dengan sumatif ya, tidak boleh mencampur perhitungan. Karena yang formatif yang harian tadi tujuannya untuk refleksi ya, memperbaiki cara kita ngajar dan kepada siswa gitu ya. Nah, ini contohnya nih Bu ya. Tadi kan sumatif lingkup materi nih 1 2 3 4 85 tambah 83 60 84 akhirnya dapat 78. Tes ini tes ya, tes akhir ya. Tesnya dapat segini, nah sehingga 78. Ini rata-rata ya, pembulatan 76,5 gitu ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada Pak, ini sepertinya Bu Trianti dari SMP 1 Kemang mau bertanya kepada Bu Trianti, silakan. Ya, baik, makasih Bu Nanik, makasih Pak Dano.
Tadi Ya. setelah melihat nilai rapot, kebetulan sekolah kami kan sudah tahun kedua nih ya Pak ya, untuk sekolah penggeraknya. Jadi kemarin itu sudah mengeluarkan rapot di siswa yang sekarang naik kelas 8. Cuma yang masih jadi unek-unek sampai hari ini tuh, tadi sama seperti yang Pak Darno jelaskan, bahwa deskripsi itu terbaca hanya pada nilai sumatif terendah dan tertinggi. Iya, Nah, yang betul. jadi pertanyaan saya, setiap anak itu kan nilai terendah dan tertingginya berbeda. Misalnya gini Pak, Betul. ada 3 nilai sumatif. Nilainya itu mulai dari 75, 76, 77 gitu. Nah, anak dianggap mampu, dia yang nilai yang sudah mampu kan nilai yang tertinggi yaitu 77. Yang 72 dia dianggap belum menguasai. Sementara ada anak lain gitu yang nilainya misalnya mulainya dari 70, 71, 72 gitu. Nah, 75 ini kan sebetulnya dia sudah tinggi, tapi dianggap tidak menguasai. Sementara di kelompok anak yang lain, dia paling tingginya 73, dianggap sudah menguasai. Jadi itu saya bingung gitu maksudnya. Ketika itu berarti jadi anak yang 75 sendiri dianggap tidak menguasai, padahal nilainya lebih tinggi. Sementara di anak yang paling tingginya 73, dia dianggap menguasai pada bab tersebut gitu misalnya. Itu gimana ya Pak ya? Kok jadi rasanya nggak adil gitu Pak? Itu aja sih Pak. Makasih. Hilang. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Wah, Pak Sudarnonya sepertinya terpental nih Bu Triyanti. Kita tunggu Bapak Ibu ya, Pak Sudarnonya kembali. Ini cuaca di daerah saya juga ya. Sama ini cuaca di daerah Kemang udah mulai gelap. Ya, Sama Bapak Ibu. gelap. Oh ya, kembali Halo. Pak Sudarnonya. Halo, ya Ini silakan Pak mohon maaf, Sudarno. mati lampu, mati Oh iya. wifi. Oh iya. Pakai HP. Pakai HP, Gimana? oke. Ulang Mungkin Pak. bisa diulangi lagi Bu Tri. Gini Pak, untuk nilai rapot, Pak Darno ada ya? Ya. Ada. Untuk nilai rapot kan yang terbaca di deskripsi itu nilai tertinggi dan terendah. Nah, ketika ada misalnya saya membandingkan 2 anak nih. Satu anak nilainya itu mulai dari misalnya ada 3 nilai sumatif. Satu anak nilainya 75, 76, 77. Berarti dia 75-nya kan terendah. Dia anggap 75 ini dia misalnya belum menguasai gitu di deskripsinya karena 75-nya terendah. Nah, satu anak lagi misalnya nilainya 70, 71, 72 gitu. 70, 71, 72. Tertingginya 72. Dia 72 ini di bab yang sama, meskipun nilainya 72, tapi karena nilainya paling tinggi, dia dianggap menguasai di bab tersebut. Nah, ini kan ada standarnya jadi standar nggak jelas gitu, Pak. Yang 75 aja dianggap tidak menguasai, kenapa anak yang 72 dianggap menguasai? Itu yang terbaca di rapot. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Hilang lagi. Ada. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Gak apa-apa Putri, nanti ngulangi lagi ketiga kalinya. Semangat. Yang lain juga boleh jawab kok Bu Nani kalau ada yang. Kan yang pengalamannya Putri yang udah ini sekolah penggerak. Ada yang lain juga sama. Ya, Bapak Ibu yang sekolah penggerak mungkin bisa mengutarakan masukannya. Ada Bu Cici nih yang hebat nih, ada guru-guru matematika juga banyak di sini, ada Bu Aida. Ya, Bapak Ibu yang mau berkomentar saya izinkan ya atas pertanyaan Bu Triyanti tadi. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Menghilang Pak Sudarnonya, di sini juga sudah gelap ya. Ibu Tri juga sudah gelap mungkin ya. Kita akan Persatuan Kemang ini. Benar-benar udah gelap ya. Halo Pak Sudarno. Terpental lagi Pak Darno. Iya, terpental lagi. Iya Berarti Bu, nanti mati dulu ya. lampu Bu. Iya. Enggak ini kurang jelas terpotong-potong. Ya, nanti itu aja ditulis sama Bu Nanik, Pak. Atau Bu Tri tulis lewat Bu kolom Nani, chat mohon boleh. maaf. Ya nggak apa-apa Pak ya. Mati lampu. Karena dia paling rendah gitu. Iya. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Bapak Ibu, ini Pak Sudarno sedang ada gangguan dengan
listrik di daerah rumah beliau. Kiranya Bapak Ibu bisa berkenan untuk menunggu Pak Sudarno hadir di tengah-tengah kita bersama. Untuk Putri mungkin bisa pertanyaannya dikirim via kolom chat. Panjangan kalau pakai chat. Atau Bu Cici mau menanggapi pertanyaan dari Bu Cici, atau di sini ada Bu Aida, Pak Amri, Pak Andri, Pak Bu Anik, Bu Arini, Bu Cahyu, ini Bu Dewi, Pak Dika, ya Bapak Ibu yang mau mengomentari pertanyaan dari Putri. Pertanyaan ini kayaknya harus dijawab bagi yang sudah berpengalaman untuk sekolah penggerak dalam hal untuk ini ya, membuat rapotnya ya. Kalau Putri sendiri udah pakai aplikasi atau gimana Putri rapotnya? Iya, pakai aplikasi, tapi aplikasi yang dari kementerian, Bu. Jadi bukan bikin sendiri. Nah, itu guru penggerak angkatan 4 atau 5 gitu di Bali. Kalau baca keterangannya itu. Jadi pakai aplikasi ya. Terus nilai yang keluar kayak nggak sesuai gitu? Bukan nggak sesuai, jadi ada kebingungan aja gitu. Tadi kan karena yang terbaca nilai terendah dan tertinggi aja, padahal nilainya tinggi. Jadi nilai terendahnya dia si A, itu nilai tertingginya si B gitu misalnya. Iya. Sementara di si A terbacanya tidak menguasai, belum menguasai. Iya, di yang B malah menguasai. Menguasai, padahal nilainya gedean yang si A gitu. Mungkin nanti rapot yang sekarang sih udah benar kali ya, udah ya, mungkin lebih itu masih baik aplikasi ya. yang pertama kali ya. Mungkin Iya, ada penyempurnaan. Iya bisa jadi gitu ya, karena dia nilainya kecil jadi tidak menguasai. Tapi kalau di orang itu adalah nilai terbesar jadi menguasai. Jadi menguasai. Iya, di saya 75 itu nilainya kecil tapi dianggap jadi tidak menguasai. Di Putri misalkan 75 itu nilai terbesar Putri dianggap menguasai. Kesimpulannya berarti aplikasinya harus diganti. Karena aplikasi tidak matching. Tidak matching. Baru percobaan mungkin ya. Iya, masih percobaan. Iya. Udah berlangsung 2 tahun ya, Putri ya? Iya, tahun kedua. SMP 2 Cibinong juga kedua. 3 Cibinong juga kedua. Gunung Sindur 3 kedua. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya ada pesan dari Pak Sudarno. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, ini ada pesan dari Pak Sudarno, dikarenakan di rumah daerah beliau aliran listriknya padam dan wifi-nya mati, kemudian dipakaikan dengan paket data dari HP juga nggak bisa, jadi beliau tidak bisa masuk kembali di tengah-tengah kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf sebesar-besarnya, karena di daerah rumah Pak Sudarno sedang ada pemadaman aliran listrik. Kemudian dari HP tidak bisa terkoneksi jaringan internetnya ke laptop beliau. Maka untuk kegiatan webinar hari kedua kita mungkin sampai di sini dulu, dan nanti mengenai materi PPT-nya akan di-share oleh beliau di grup WA. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu mungkin? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar kita pada hari ini tentang analisis hasil belajar dan pengolahan nilai dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 kami sudahi terlebih dahulu, dan nanti untuk hal-hal yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Sudarno via grup WA. Dan untuk materi hari ini akan diberikan dalam bentuk PPT oleh Pak Sudarno langsung di grup WA. Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Sudarno tidak bisa kembali ke tengah-tengah kita sekali lagi karena aliran listrik di daerah rumah beliau sedang padam, dan juga paket data yang ada di HP beliau tidak bisa terkoneksi dengan laptop beliau. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertanyaan Bu Triyanti bisa dilanjutkan di grup WA ya Bu Tri ya. Moga nanti kita menemukan aplikasi yang baru ya di dalam rapot sehingga terjadi kematchingan. Walaupun nilai yang satu itu 75 dianggap rendah, tapi dianggap bagi yang lainnya dianggap tinggi. Nanti moga ada aplikasi rapot yang bisa untuk menyikapi hal tersebut. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari kedua ini. Sebelum ditutup, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu dibuka
kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya mulai dari slide 1 ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari slide 1 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang berada di slide kedua kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide kedua. Foto akan saya kirimkan via grup WA langsung. Dimulai dari Bu Irna sampai Bu Sarles. 1, 2, ya Bapak Ibu masih saya tunggu, ini masih ada yang membuka kameranya. 1, 2, 3. Saya lanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama untuk di slide ketiga. Kepada Bapak Ibu di slide ketiga, kiranya berkenan untuk membuka kameranya on cam, saya akan mengadakan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari ketiga ini. Mohon maaf, kita menyelesaikannya lebih awal dikarenakan satu dan lain hal. Salam terus semangat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bogor. Ya, salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ya materi akan di-share di grup WA ya Bapak Ibu. Materi akan di-share di grup WA. Kalau ada seputar pertanyaan tentang analisis hasil belajar bisa ditanyakan kepada di grup WA langsung kepada Pak Sudarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.